Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berpisah tidak baik-baik dengan mantan. Tanda mantan masih rezekimu. Ya. Jadi kita sering ya melihat kalau orang bercerai dengan cara baik-baik, ya. Setelah perceraian itu terjadi, mereka bisa berteman, mereka bisa bersahabat. Apakah ada di antara mereka setelah pertemanan dan persahabatan itu kemudian kembali bersama lagi atau masih jodohnya? Mungkin ada ya, tapi sedikit sekali. Lebih banyak setelah mereka berpisah dengan baik-baik tadi, mereka memang bisa bersahabat. Kalau mereka punya anak di dalam pernikahan itu, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian membesarkan anak-anak tadi ya dengan bersama-sama walaupun rumahnya sudah berbeda dan masing-masing kemudian menikah dengan orang lain ya. Artinya kalau yang berpisahnya itu baik-baik, lebih banyak yang tidak kembali bersama lagi atau sudah tidak berjodoh. Nah, jadi saya baca tuh ya, ada yang komen ya di video yang ini ya. Nah, komennya dia berpisah dengan tidak baik-baik dengan mantannya. Ya, alhamdulillah kemudian menemukan channel ini dan mengamalkan apa yang dilihat di video yang ditemukan, dan alhamdulillah mantannya kembali dan betul-betul mau serius pada saat ini. Nah, jadi ya, justru sebaliknya tuh, ketika berpisahnya tidak baik-baik, lebih banyak orang yang kemudian bisa balik bersama lagi. Nah, ini yang menarik nih. Berpisahnya dengan satu pengkhianatan. Atau yang kedua, dengan bertengkar hebat. Ya, pakai teriak-teriak, histeris, pokoknya bertengkarnya drama banget ya. Dan seterusnya, justru lebih banyak yang kemudian bisa balik bersama lagi. Nah, kenapa demikian? Yang pertama ya, kalau orang berpisahnya baik-baik, tidak pakai bertengkar begitu, dengan begitu tenang dia mengajak berpisah gitu kan. Kenapa tidak pakai nangis-nangis? Karena memang perasaan cinta di dalam hatinya sudah pudar. Atau biasanya memang tidak pernah mencintai. Ya. Jadi kebersamaan itu hanya untuk memanfaatkan saja. Ya. Hanya untuk sesaat ya. Jadi begitu dia ambil manfaatnya dan dia sudah dapatkan semua yang dia butuhkan, maka dia akan mengajak berpisah. Kenapa ngajak berpisah? Ya kan sudah yang dibutuhkan sudah didapatkan. Nah, jadi begitu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi karena memang tidak ada cinta di dalam hati, maka orang bisa tuh berpisahnya dengan begitu tenang, santai, ya.
ngobrol dengan santai dan seterusnya. Karena tadi tidak pernah mencintai. Kalau mengkhianati ya tentu tidak perlu pakai marah-marah kan. Karena setelah perpisahan ini, misal ketemunya di restoran, ngobrol, ngajak pisah, dia begitu tenang ya karena di parkiran sudah ada yang nunggu tuh. Ya. Jadi ngapain juga pakai marah-marah. Jadi kalau tidak ada cinta di dalam hati, ngapain juga kan pakai marah-marah. Kemudian ketika memang sudah ada seseorang yang lain yang menunggu juga biasanya tidak pakai marah-marah. Nah, tetapi ketika perpisahan itu terjadi pakai drama, pakai nangis-nangis, pakai marah-marah, pakai ngamuk-ngamuk, nah itu kemarahan itu biasanya pertanda bahwa masih ada cinta di dalam hati. Orang pakai drama, pakai ngamuk dan seterusnya ya, itu karena dia sendiri galau. Dia sendiri bingung antara keinginan untuk berpisah dan keinginan untuk tetap bersama. Itu lebih kuat keinginan untuk tetap bersama-sama. Itu yang kemudian membuat orang jadi drama banget. Tapi kalau orang sudah mantap banget untuk pisah, nah jadi dia ngajak pisahnya begitu tenang, begitu santai. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui. Kemudian kalau pakai mengkhianati, seperti apa? Kalau pakai mengkhianati ya perpisahannya juga biasanya drama. Ya, jadi drama itu artinya misal nih ya, suami istri, istrinya maksa untuk bercerai. Kenapa maksa untuk bercerai? Karena suaminya diam-diam sudah kawin lagi dengan wanita lain. Dia kecewa, dia marah, dia cemburu. Kok seluruh pengorbanannya selama ini tidak dihargai? Begitu suaminya mapan kok berpaling kepada orang lain? Maka dia memaksa untuk bercerai karena dia tidak rela jika dimadu, tidak rela jika diduakan. Maka perpisahannya pun biasanya pakai ngamuk-ngamuk, pakai nangis, dan seterusnya karena cemburu. Kenapa cemburu? Karena sangat cinta. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, ya, tidak baik-baik, pakai bertengkar, bahkan setelah itu mantan sudah mencari pengganti kita, justru peluang untuk bisa kembali bersama lagi amat sangat besar. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini ya, insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar mantan kembali, tapi belum juga ada tanda-tanda jika mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Nah, ya. Nanti yang mau mendaftar bisa chatting ke nomor WhatsApp, ya WhatsApp official kita di bawah ini. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, bisa di webinar nanti. Insya Allah ya, semoga bermanfaat. Kan banyak tuh teman-teman yang bekerja jadi TKI ya di luar negeri, itu saya baca komen-komennya banyak. Ada yang kerja di Taiwan, di Singapura, di Hong Kong, di Saudi, di Qatar dan seterusnya itu.
di Malaysia pengen ngobrol ya. Kalau ketemu kan mahal ya. Tiket pesawatnya pulang nanti mau ketemu saya kan mahal. Ya, nanti kita yang murah meriah kan dengan webinar tuh, dan ini kan juga lagi musimnya webinar, dan webinar kan kualitasnya juga seperti kalau kita ketemu ngobrol langsung ya. Kalau live streaming kan yang bisa ngomong cuman saya ya, tapi kalau webinar kan insya Allah nanti teman-teman yang mau curhat dan seterusnya silahkan ya. Semoga kita bisa memberikan pencerahan yang terbaik ya. Amin. Nah, kita kembali ke topik. Kenapa ketika perpisahan itu tidak baik-baik, bahkan mantan sudah mencari pengganti kita, peluang untuk kembali amat sangat besar. Nah, ini misterinya yang menarik. Perpisahannya tidak baik-baik. Ya. Setelah itu mantan segera mencari pengganti. Artinya, peluang mantan untuk gagal dengan pasangan barunya itu amat sangat besar. Kenapa demikian? Karena dia mencari pengganti kita untuk biar dikatakan move on. Ya. Dia nyari pengganti kita itu tergesa-gesa. Biar bisa disebut segera move on. Yang kedua, mantan segera mencari pengganti kita karena mantan sangat mencintai kita. Kalau belum dapat pengganti, dia akan selalu kepikiran kita. Maka harapannya dengan sesegera mungkin mencari pengganti kita, dia bisa melupakan kita. Ya. Tapi kan realitanya tidak begitu. Sebuah pilihan tergesa-gesa biasanya kecewa. Apa saja. Ya, kita memilih tempat kuliah, tergesa-gesa, kecewa. Ternyata kita betul-betul tidak berbakat untuk mempelajari program studi itu. Sehingga kalau orang bahagia saat kuliah, kita justru saat belajar itu merasa sangat kesulitan dan menderita. Ya. Apalagi memilih posisi rumah. Mau beli rumah, yang penting dapat murah. Tidak dilihat dulu lingkungannya, tetangganya seperti apa. Pokoknya langsung beli. Tidak taunya tetangganya tidak respect kepada dia. Sulit diajak untuk berteman, bersahabat, selalu menjaga jarak, dan seterusnya. Jadi menyesal. Nah, ketika mantan tergesa-gesa memilih dan mencari pengganti kita, agar bisa dikatakan sudah move on, atau untuk bisa segera melupakan kita, mantan akan kecewa. Karena tadi, siapapun yang dia pilih tetapi tidak hati-hati, tergesa-gesa, maka orang yang dia pilih itu akan mengecewakan dia. Bukannya membuat dia bisa segera move on dan melupakan kita, justru akan membuat dia semakin sering teringat kita. Ya. Kenapa demikian? Ya karena itu. Dengan pasangan barunya ini, ternyata pasangan barunya ini tidak setia. Mantan diduakan. Pasangan barunya belum sudah selingkuh. Atau pasangan barunya ini ternyata juga cuman mau memanfaatkan dia. Ya. Atau pasangan barunya ini orangnya sukanya bertengkar. Stamina bertengkarnya itu hebat betul. Tidak pernah capek yang namanya bertengkar. Karena mantan kecewa,
maka mantan akan selalu teringat kita dan tambah kangen. Saat dia dikecewakan, dia ingat kita. Saat dia dikhianati, dia ingat kita. Yang tidak pernah mengecewakannya, yang tidak pernah mengkhianatinya. Karakter hati manusia seperti itu. Ya, saat dia dikecewakan, maka dia akan selalu teringat kepada orang yang tidak pernah mengecewakannya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bukhdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong kepada orang yang mencintainya. Ya, baik, tulus, setia, dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Itu tabiat hati manusia, semuanya demikian. Nah, maka karena pasangan barunya inilah mantan akan menyadari ya bahwa tidak ada satu orang pun yang lebih baik dari kita untuk menjadi pendamping hidupnya. Kita yang terbaik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena berpisahnya tidak baik-baik, kan orang biasanya marah. Orang yang marah itu biasanya energi, staminanya untuk berdoa itu amat sangat kuat. Nah, maka di situ kan kita akan berdoa. Ketika kita berdoa, maka peluang mantan untuk berjodoh dengan kita selalu terbuka. Dan ketika mantan mengkhianati kita, maka itu yang membuat doa-doa kita untuk dia akan terkabul. Ya, kita berdoa nih agar dia balik bersama kita lagi, insya Allah terkabul. Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.